Terasa sejak kau masih ada di dekatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di sebuah rumah sewa di Kampung Baru, Kuala Lumpur, Malaysia. Dan seperti kita tahu bahwa pandemi COVID-19 yang telah menghantam kita kurang lebih 2 tahun ini menghadirkan banyak sekali kisah pilu, menimbulkan banyak sekali kehilangan, duka cita, dan juga nestapa. Seperti yang saat ini, yaitu seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun yang bernama Muhammad Fadlul Wafi yang biasa kita panggil sebagai Wafi. Jadi Wafi ini adalah warga negara Indonesia yang bersekolah di Sekolah Kebangsaan Kampung Baru kelas 5. Dan ayahnya Wafi ini yaitu yang bernama Bapak Isngaini asal Lamongan, Jawa Timur, dulunya bekerja sebagai tukang besi. Dan pada tanggal 20 Juli 2021 ayahnya Wafi meninggal dunia karena terinfeksi virus COVID-19. Dan tidak sampai situ. Tidak lama kemudian, ibunya Wafi yang bernama Ibu Ruliatin, yang sebelumnya bekerja sebagai cleaning service, juga menghembuskan nafas terakhir. Tentunya ini sebuah pukulan yang sangat berat untuk seorang anak laki-laki yang berada di negara orang sendirian, karena Wafi ini adalah anak tunggal. Dan bukan hanya orang tuanya, Wafi juga kehilangan saudara-saudaranya yang lain yang kurang lebih ada 4 orang dalam waktu yang bersamaan meninggal dunia. Dan saya bersama penjaganya Wafi, warisnya Wafi saat ini, yaitu Bapak Kakim. Pak Kakim, benar ya ada 4 orang sampai dalam bersamaan meninggal dunia? Oh iya. Kemudian awalnya waktu orang tuanya Wafi kena virus COVID ini gimana ceritanya? Ketularan dari mana sih Pak? Ketularannya kurang tahu. Pas waktu ditelepon sama bapaknya Wafi itu kira-kira tanggal 15 dia mengadu demam. Dia mengadu demam, dia pergi ke klinik Asia. Lepas itu tak ada membaik. Lepas itu dia pergi ke hospital Pusrawi. Dia kata suruh isolasi mandiri di rumah. Selang 3 hari, pas itu saya ditelepon sama istrinya. Pas itu dia sudah nafas, dia sudah susah. Sesak. Lepas itu saya telepon ambulan sekitar 3 jam baru sampai. Dia sudah tak ada. Oh, jadi belum sempat ambulan datang sudah meninggal? Ya, sudah meninggal duluan. Oh ya Allah. Terus ibunya? Ibunya kejadian yang sama juga? Ibunya masih sekitar 1 minggu dibawa ke hospital, masih sehat kan? Saya bawa hospital sana. Hospital mana? Hospital HKL. HKL. Lepas itu dia agak membaik lah dalam 5 hari, 6 hari ada membaik. Dia video call sama saya. Oh, masih sempat video call? Video call sama saya. Lepas itu dalam 2 hari dia koma. Oh, terus? Lepas itu koma, dia sadar lagi dalam jam 5, sekitar jam 5 dia koma. Lepas itu jam 11.30 dia sudah tak ada. Ya Allah, jadi sekitar 3 hari apa 4 hari di hospital sakit? 1 minggu. Oh, 1 minggu. Iya. Terus selama 1 minggu itu si Wafi sama bapak? Si Wafi sama saudaranya, adik dari Ibu Wafi. Lepas itu saya bawa pas dia karantin. Siapa yang karantina? Adik ibunya? Adik ibunya Wafi. Adik ibunya kandung? Adik ibunya kandung. Oh, sama-sama dari Lamongan ya? Lamongan. Oh, jadi Wafi lahirnya di sini? Lahir di sini. Punya Maikit? Punya Maikit. Karena anak dari bapaknya Wafi, almarhumah itu Aisy Merah? Iya. Oke, terus dikuburnya kan karena penderita COVID tuh memakai SOP COVID ya? Jadi Wafi udah nggak ngelihat bapak ibunya lagi? Nggak melihat. Terakhir ngelihat kapan jadi dia bapak? Melihat, dia selalu video call. Ya, video call sama anaknya, sama saya juga. Sekitar 3 hari, ada 3 hari telepon lah, kira 3 hari, pas itu video call, 2 hari lagi ada video call, pas itu last video call, pas itu tak ada itu. Dikuburnya di mana, Pak? Di Bukit Kiara Damansara. Oh,
saat ini Bapak sebagai warisnya Wafi tuh melihat kebutuhannya Wafi apa sih Pak? Kebutuhannya cuma makan, jajan, tapi alhamdulillah banyak tetangga yang bantu, terutama Mak Fia itu dia selalu Makasih Mafia. bawa makanan adik Wafi pagi, sore, macam tuh. Kemudian Wafi akan dipulangkan Insya Allah ke akan Lamongan. dipulangkan. Ya. Oke, jadi akan dipulangkan nantinya di sana diurus sama siapa Pak? Oh, diurus sama saudaranya. Saudaranya. Neneknya pun ada, Oh, ada saudara pun neneknya. ada. Ya. Jadi kalau di Indonesia itu sudah tidak perlu khawatir, banyak yang akan menjaga iya, gitu ya. Iya. Jadi saya kesini juga Pak selain mengucapkan bela sungkawa ya atas kehilangan keluarga Bapak, keluarganya Wafi, ayah ibunya Wafi. Juga pastinya kita semua di sini yang mendengar kejadian tragis ini juga ikut bersedih, ikut merasakan empati dan juga duka cita yang sedalam-dalamnya. Iya. Dan oleh sebab itu kemarin kami menggalang dana dan hanya menggunakan WhatsApp saja, tapi alhamdulillah terkumpul lah walaupun sedikit dan semampunya kami. Jadi Terima kasih. sumbangan donasi ini datang dari komunitas Ikatan Istri Warga Negara Malaysia, kemudian juga ibu-ibu dari pengajian Indo KL, rekan-rekan dari Singapura dan juga Indonesia, Mas Rahmat dan rekan-rekan yang sangat luar biasa juga nih yang menggalang dana. Kemudian juga ada Ibu Usi dan pengajian rutinnya, kemudian pengajian Al-Ihwaniyah, kemudian Pak Diki yang bekerja di Bank BRI di Malaysia, kemudian juga ada Pak TB yang bekerja di Bank BNI di Malaysia, dan semua donatur serta hamba Allah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan insya Allah dana yang kami kumpulkan ini bisa bermanfaat ya Pak untuk Wafi, untuk sekolah ke depannya. Dan alhamdulillahnya nih atas hati yang dermawan dan juga hati mulia dari saudara-saudara kita semua Pak, dana yang terkumpul sebesar Rp18.569. Jadi alhamdulillah sekali atas kemurahan hatinya para donatur semua, rekan-rekan semua, saudara-saudara kami semua yang ikut bersimpati atas nasib yang menimpa Wafi dan ikut memikirkan nih Pak, nanti Wafi bagaimana ke depannya biaya sekolahnya. Jadi secara simbolis saya serahkan kepada Bapak selaku warisnya. Terima kasih. Dan juga secara tunai saya serahkan sebesar Rp2.000. Mohon Bapak kelola secara baik dan bijak untuk kebutuhannya Wafi. Dan kalau bisa Wafinya dipanggil Pak. Jadi ini kita juga sudah menyampaikan hal ini kepada Bapak Dubes Hermono selaku Duta Besar luar biasa berkuasa penuh Republik Indonesia. Dan Pak Hermono juga ikut bersedih dan siap membantu Pak jika diperlukan dokumen-dokumen apa yang untuk kepulangannya ke Indonesia. Dan ini juga alhamdulillah sudah ada yang akan mensponsori tiket pesawatnya Wafi jika Wafi akan pulang ke Surabaya ya, berarti kalau ke Lamongan ya, ke Surabaya. Kemudian juga insya Allah tes PCR-nya juga sudah ada yang menanggung. Jadi kapan siapnya setelah surat-surat sekolahnya diurus untuk mendaftar di sekolah baru, kemudian juga surat-surat kematian orang tuanya juga semua sudah siap, Bapak bisa menghubungi saya dan insya Allah nanti tidak ada masalah lah soal kepulangan itu. Mungkin ada Bapak yang ingin diucapkan. Assalamualaikum, terima kasih atas kedatangan Mbak Ika. Dan saya sebagai saudara Wafi mengucapkan terima kasih atas sumbangan kepada donatur dan semua NGO dan semua hamba Allah. Dan semoga Allah membalas atas kebaikannya. Sekian, terima kasih. Jadi itu Wafinya. Pintar, udah badannya besar banget, udah umur 10 tahun apa 11 tahun sih Pak? 10, 11. kurang berapa? Jadi ini Wafinya yang sudah menjadi adik kita semua, menjadi anak kita semua. Wafi mau pulang ke Indonesia ya? Iya. Mau? Mau? Karena apa? Karena di sana banyak saudara. Oh, Wafi ngomongnya bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia sih? Malaysia. Oh, bahasa Malaysia. Kalau sekolah sukanya pelajaran apa? Sekolah sukanya pelajaran sains. Sains, wah keren banget. Sains apa tuh? Sains tentang teknologi. Oh, IT ya? Ya. Oh, kalau makanan sukanya makan apa Wafi? Burger. Oh, burger. Tadi aku bawa jajanan ini, ntar kamu nggak suka dong? Suka? Oh, suka. Wafi udah nggak sedih lagi kan?
Enggak. Enggak. Kalau yang dikangenin dari, manggilnya ibu apa mama atau apa? Mama. Mama. Yang dikangen dari mama nih, yang dirindu apa? Masakannya mama. Masakannya mama. Apa masakannya yang enak? Mihun goreng. Oh, mihun goreng. Nanti kita beli mihun goreng mau? Tidak mau. Enggak mau, maunya masakan mama juga. Ya Allah. Kalau yang dirindukan dari papa apa? Hah? Kalau papa manggilnya apa? Ayahnya apa? Bapak. Bapak. Kalau bapak apa yang dirindu? Kemarahannya. Oh, kemarahannya. Bapak suka marah-marah. Tidak, tapi kalau bapak marah, saya suka. Wafi belajar yang pintar ya, Nak ya? Ya. Belajar yang rajin supaya jadi anak soleh. Dan harus mandiri juga, harus kuat, harus semangat, oke? Oke. Oke. Dan teman-teman semua, sekali lagi terima kasih banyak atas apa yang Anda semua lakukan. Saya kesini hanya menyalurkan, dan juga mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini bisa menjadi berkah, bisa menjadikan pahala jariah, dan kita semua dimudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Begitu juga dengan Wafi ya, kita sama-sama mendoakan untuk kesuksesan, kesehatannya, dan juga supaya Wafi selalu semangat dan juga kuat. Dan Pak, kan yang saya berikan itu Rp2.000 secara tunai. Nanti mohon setelah di Indonesia diusahakan untuk membuat rekening atas nama Wafi. Jadi sisanya yang 16.569 itu akan kami transferkan ke rekening tersebut. Jadi nanti tinggal dikabarin aja, kami akan siap langsung mentransferkan dana tersebut. Terima kasih banyak Pak Kaki juga ya, Pak Kakim sudah mau menjaga Wafi sampai dengan nanti pulangnya ke Indonesia. Dan sekian teman-teman semua, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang peduli. Kalau bukan kita yang menolong sesama kita, siapa lagi? Tentu kita tidak bisa membantu semua orang, tapi yang bisa kita bantu, bantulah. Dan sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya siapa, Bu? Nama saya Marmi. Ibu kenal dengan mendiang almarhum orang tuanya Wafi ya? Iya. Apa yang terakhir disampaikan atau ada pesan apa gitu dari orang tuanya Wafi ke Ibu? Ya, dia tak pesan hari Sabtu itu suruh panggil datang rumah dia, dikata nak minta maaf dengan saya. Lepas itu saya cakap tak payah minta maaf, kita kawan, tak ada apa-apa, saya cakap macam itu. Terus? Lepas itu, kenapa kau masih masuk kerja hari Sabtu itu? Tak payah kerja. Saya yang kerjakan, dikata tak apa Mbak, saya teringin badan saya sehat. Nak masuk kerja, saya cakap tak payah kerja, cuti dulu sakit. Nah itu saja, tak ada cakap apa-apa. Teman kerja dah 8 tahun dah. Ya sedih lah Bu, macam mana namanya kawan, tapi tak boleh tengok sana. Ibu sering buatin makanan untuk Wafi katanya ya? Iya, hari-hari saya buatkan apa adanya lah, makan, saya makan, dia makan. Saya ada anggap anak sendirilah. Dari kecil memang saya jaga dekat tempat kerja itu. Oh, dari kecil juga dengan ini teman main ini ya? Ini teman main dia dari kecil. Sedih lah nak tengok Wafi hari-hari, ingat kalau tengok Wafi ingat mama dia. Macam kat tempat kerja itu macam tak meninggal lagi lah, masih hidup. Itulah hari-hari tengok kat tempat kerja itu ingat aja. Tempat dia duduk rehat, kita sama-sama 3 orang kan. Kerjanya biasanya ngapain Bu? Kerjanya itu ya menyapu, mengemop, buang sampah, cuci tandas. Gajinya berapa Bu? Gajinya cuma 1.000 aja Bu. Sebulan? Ya sebulan. Makasih, Bu, ya, kalau tak kerja macam mana Bu, duduk dekat negara orang nih. Resiko ya Bu ya? Iya. Makasih Bu ya. Sama. Namanya siapa? Asal mana Pak? Saya nama Solihan Abdul Alim, asal Lamongan. Kira satu daerah dengan emaknya si Wafi ini. Yang bapaknya ini selalu kalau ada kegiatan-kegiatan sosial itu selalu bersama. Semuanya ini memang keluarga yang baik-baik lah Mbak Ika. Setelah orang tuanya nggak ada, yang Bapak lihat dari Wafi ini gimana setelah? Ya kurang ceria dan kurang seperti biasanya lah. Kalau biasanya dia ceria ya? Ya, biasanya ceria, bergurau-gurau dengan kawan-kawannya ini. Semenjak ini kan ya namanya menyendiri. Kalau lihat ketika
wajahnya enggak, itu pun kadang saya pun ikut bersedih. Selalu menasihati ya, jangan bersedih terus, membagi semangatnya. Makasih ya Pak Solihan, Ya, ikut menjaga Wafi. sama-sama.